Suara sendok yang berdantingan dengan piring. Kak Fahri pun udah selesai makan dan asin. Celetuk suami, laknat gue. Lalu beranjak dari duduknya dan udah nyelonor aja menuju kulkas buat ngambil minum. Tuh mulut minta dibon, capek apa biji mane. Bilangnya asin tapi ludes satu piring. Dasar laki laknat. Kak ludes kalau asin dimakan temen goib lo tuh naskor. Nyinyir gue sengit. Efek lapar. Celutuknya sebelum meneguk sebotol air dingin. Dari tadi juga dia makannya enteng-enteng aja. Tuh mulut agak banyak bacot. Kalau udah ludes aja bilangnya asin. Bilang aja enak, gengsi aja dikedein. Sambung gue yang melanjutkan makan gue yang udah tinggal dikit lagi. Tak lama kemudian gue pun juga udah selesai makan. Lalu menuju wastafel buat nyuci piring kotor yang tadi kami pakai. Setelah minum juga tentunya. Sedangkan si es balok udah nyelonor kembali ke ruang tengah setelah perutnya kenyang. Di dasar minta dicekek tuh suami. Seenak jidatnya aja bertingkah. Pokoknya gue gak bakal mau tinggal satu rumah sama dia. Gue bakal tetap tinggal di rumah gue dan dia harus tetap tinggal di rumah papi maminya. Kagak bakal gue mau hidup atau sama dia. Mimpi kali gue mau membangun rumah tangga sama cowok yang modelnya kayak gitu. Idih amit-amit deh. Mau gue bantu nggak? Ucap Kak Fahri yang tiba-tiba aja udah berdiri di belakang gue yang lagi cuci piring. Kapan kembali ke dapurnya nih orang? Bikin gue kaget aja. Lo, bisa nggak sih Kak? Tuh jangan Kak Jalangkung datang tiba-tiba kayak gitu. Untung ya kedua kalinya gue terkejut gara-gara nih lagi laknat gue. Gimana gue kagak terkejut kalau dengan sengaja dia udah ada di belakang gue Kak yang lagi nyuci piring bekas tadi. Nggak bisa, jawabnya singkat dan padat tanpa ekspresi sama sekali. Kagak usah, piringnya cuma dua kok. Tak tolak gue sambil membilas piring dan menempatkannya di rak. Oh ya udah, jawabnya ketus bin dingin lalu kembali ngelayar ke ruang tengah. Kak gitu amat ya punya suami. Bukannya pura-pura kakek mau bantuin istrinya kak atau apalah. Malah udah nyelonor gitu aja di dasar es balok. Setelah gue udah selesai cuci piring, gue pun nyusulin Kak Fahri yang udah di ruang tengah, yang udah fokus dan asyik ngegame. Sampai gak sadar kalau gue udah kembali dari dapur. Dasar cowok. Segitu asyiknya kalau cowok itu udah ngegame. Sampai kagak dasar dengan apa yang ada di sekitarnya. Meledak tuh HP baru tuh tahu rasa nih orang. Kenapa sih kalau cowok lagi ngegame itu HP-nya nggak meledak aja tiba-tiba? Kan seru tuh. Ahem. Gue berdaham pelan biar nih orang nyadar kalau di sampingnya juga ada orang. Ngapa lo berdaham kayak gitu? Keselak biji salak lo. Nih cowok benar-benar minta digerak ya lama-lama. Kalau ngomong asal nyeplos aja. Mana kagak noleh ke lawan bicaranya juga. Dia kira gue itu patung kali ya. Kalau kagak ingat dia laki gue sekarang udah gue santet nih orang. Tapi ya masa gue nyantet laki gue sendiri. Bisa jadi jamur dong gue. Janda di bawah umur maksud gue. Gue kan masih muda. Masa udah mau jadi janda aja. Nikah juga belum nyampe semalam. Licin banget tuh mulut ngomongnya. Udah kenyang lo. Celetuk gue kagak mau kalah. Dia ngomongnya dingin gitu. Ya gue juga kagak mau kalah dong sama dia. Kagak ada sopan-sopannya sama laki. Biarin aja, orang dianya kok yang ngajak ribut. Malu kalau ngomong sama gue. Dia tetap aja cuek kagak nanggepin celetukan gue barusan dan masih sibuk mantengin layar HP-nya yang udah dimiring-miringin sampai kepalanya juga ikut miring. Bukan kepalanya aja yang ikut miring, tapi otaknya juga udah miring nih. Orang udah larut nih, udah jam 12 lebih
lebih, kakak kagak mau pulang, sambung gue, soalnya malam udah larut banget, gue juga udah di rumah, dia juga udah gak gue kasih makan tadi, harusnya dia segera pulang aja biar suasananya rumah gue kagak gerah kayak gini, gara-gara kehadiran dia di mari yang bikin gue gedek aja dari tadi. Lo ngusir gue, istri macam apa lo yang nyuruh lakinya keluyuran malam-malam? Jawabnya dingin dengan nada sengit. Wah, ngajak perang nih cowok, gue tampol batu bibir baru tahu rasa deh nih laki laknat. Ya kan, Fahira juga udah di rumah, kakak juga udah makan, jadi ya mau apa lagi di rumah Fahira? Kalau kakak segera pulang, nanti tetangga malah mikirnya macam-macam tentang kita. Jelas gue panjang lebar biar nih es balok segera minggat dari rumah gue. Kalau kayak gini kesannya kami tuh bukan suami istri ya. Ah, bodo amat lah, gue nikah sama dia aja cuma sebuah kecelakaan kok. Ya bagi gue nikah sama dia itu cuma kecelakaan, bentar lagi juga kita bakal bisa. Toh siapa juga yang bakal kuat lama-lama jadi istri kontraknya dia. Idi bisa mati muda beneran gue. Lah malah bagus kan kalau tetangga lo mikir macam-macam tentang kita. Jawabnya ya masih fokus pada layar HP-nya. Kok malah bagus sih? Ya bagus lah, nanti gue bisa umumin ke mereka kalau kita itu udah suami istri. Ya terserah gue lah mau lama-lama apa enggak di rumah istri gue, daripada numpang di rumah istri tetangga, kan cari perkara namanya gue. Maaf ya Tuan Fahri, Satrio Matjat, Anda itu masih waras kan? Masih normal bin sehat kan otaknya? Anda kuliah tidak salah ambil jurusan kan? Oh jelas, gue masih sangat waras sekali. Ngapa emang? Gue ragu aja gue ragu aja sama jurusan yang kakak ambil. Katanya calon dokter, tapi kok otaknya geser kayak gini ya? Apa enggak makin sakit jiwa nanti pasiennya pas udah berobat dari kakak? Kalau pasiennya modelnya kayak lo, ya makin gila aja. Malah bukan karena berobat dari gue gilanya, tapi emang dasar otaknya aja yang kurang waras. Celotuknya yang bikin kuping gue panas dengarnya. Sumpah pengen banget gue capek tuh mulut. Kalau ada jasa nampol orang hubungin gue ya. Soalnya gue sekarang lagi butuh banget buat nampol suami laknat gue. Kalau gue yang nampol sendiri nanti malam gue kesannya jadi istri durhaka. Di gajedah lo, udah kesana mah pulang, udah malam juga nanti maminya nyariin lagi. Sambung gue yang udah bolak-balakan ngusir lagi laknat gue. Gue bukan anak kecil lagi yang mesti dicariin kalau pulang malam. Jawabnya ketus banget sumpah. Gue gak ada lembut-lembutnya nih. Orang kalau ngomong sama gue maunya ngajak baku hantam mulu. Ya siapa tahu kan kakak kan anak mami, jawab gue nyinyirin lagi laknat gue. Kok gue jadi berani banget ya sekarang ngomong ini itu sama Kak Fahri, padahal dulu waktu dia masih belum jadi laki gue dan cuma masih jadi sahabat abang gue, gak berani bicara ini itu sama dia. Jangankan bicara panjang lebar kak, sekarang lihat dia dari kejauhan aja gue udah ngeri karena sifat dia yang kelewat cuek no. Tapi kok sekarang tuh mulut dia licin banget ya kalau ngomongnya lagi sama gue. Ini orang kalau udah kena bukan jadi es bukan jadi es balok lagi, tapi jadi es krim yang meleleh licin kak prosotan. Sembarang aja lo kalau ngomong, sopan dikit kayak kalau ngomong sama suami, jawabnya. Ini gue nggak lagi salah denger kan? Apa dia tadi bilang sopan dikit kalau bicara sama suami? Nih orang kakak mikir apa ya?
dianya aja kalau ngomong nyelakit gitu. Gimana gue bisa ngomong sopan sama dia kalau dia sebagai pemimpin gue aja ngomongnya kayak gitu? Ya jelas makmumnya ngikutin imamnya lah. Di mikir kali WKWKWK. Kakak kalau ngomong sopan dikan kak sama istri. Sumpah lo ngayal banget ya dibilangin sama suami. Bener kata Akbar tadi, lo itu orangnya belangsakan dan bandel banget jadi cewek. Jawabnya yang udah bawa-bawa nama abang gue alias kakak iparnya sekarang. Abang juga kalau ngomong suka jujur, bilang gue belangsakan dan bandel lagi. Suami sama abang sama aja, sama-sama kurang otaknya. Pantesan mereka sahabatan langkat banget kayak gitu. Udah gak surat sama perangkon aja deh, bodo amat. Ceklek, kalimat gue belum keluar karena pintu utama udah kebuka dan ternyata itu adalah abang Hafiz sama bunda gue yang udah sampai di rumah. Sayang, belum tidur? Tanya bunda gue yang udah menghampiri gue sama Kak Farid di ruang tengah. Belum bun, masih nungguin kalian datang. Oh gitu, kalian udah pada makan belum? Tanya bunda lagi. Iya bun, udah kak, jawab gue tersenyum. Nak Farid juga udah makan belum? Tanya bunda ke menantu barunya. Ya iyalah kan belum kadaluarsa, baru juga tadi nikahnya, masa udah mau basi? Iya bun, udah Kak Faira yang masak, jawab si es balok Roma. Dih nih orang pinter banget bersilat lidah. Kalau sama bunda gue aja ngomongnya manis, sopan, kalem. Giliran ngomong sama gue malah ngajak perang mulu. Dasar laki muka dua, ceka ceka ceka. Baguslah kalau begitu, jawab bunda tersenyum. Tak lama kemudian abis sama abang gue udah nyusulin kita di ruang tengah. Dan sekarang semuanya udah duduk di sofa ruang tengah ini. Tapi tiba-tiba, ya sudahlah Fahri pulang dulu. Soalnya ini kan bunda sama Abi juga udah pulang. Soalnya ini juga udah larut. Pamit lagi, gue mau pulang ke rumah orang tuanya. Baguslah kalau gitu, cepetan dah dia pergi. Gue udah garah lama-lama deket sama dia. Tapi tiba-tiba nginep aja Ri, ini juga udah larut banget. Terus sekarang ini juga udah jadi rumah lo. Ini nih, ini abang gue cari perkara baru nih, kayaknya mau nampung sahabatnya. Segala cari perkara baru aja nih abang, jahanam gue. Iya nak, sudah nginep aja dulu di sini. Soalnya ini juga sudah larut malam. Benar kata Akbar, toh sekarang ini juga sudah jadi rumah anak Fahri. Sambung Abi yang udah ikut-ikutan kayak abang. Ini gara-gara abang nih nemu perkara duluan. Awas aja kalau sampai si es balok ini nyetujuin saran mereka. Gue cekek juga lubang lama-lama. Senang bener bikin adanya sengsara. Udahlah bang, biarin aja Kak Fahrinya pulang. Dia kan cowok, gak apa-apa lah pulang larut malam-malam. Gak bakal digondol om-om juga. Celetuk gue yang udah kesel sama pendapat abang sama Abi. Biarin aja deh gue. Mau disemprot kayak gimana sama abang dan Abi, asalkan nih es balok gak nginep di rumah gue. Masalahnya kalau dia nginep di rumah gue, kemungkinan besar nanti dia malah disuruh tidur bareng gue. Kan horor jadinya tuh. Oke dah, gue bagi kasur sama dia. Hus, Fahira, kamu jaga kalau ngomong. Sekarang Nak Fahri sudah menjadi suami kamu, tegur Abiku ke gue. Kan ujung-ujungnya gue juga yang salah gara-gara abang nih. Sayang, gak boleh ngomong kayak gitu sama suami. Sambung bunda yang udah ikutan nasehatin gue. Tapi kalau bunda sih ngomongnya pelan gak kayak Abi tadi, ngegas gue. Tahu nih anak, kebiasaan deh ngomong gak dijaga sama yang lebih tua. Kalau tuh abang jahanam gue yang juga udah ikut nimbrung aja. Gak sadar apa nih orang kalau gue kena semprot gara-gara ide gila dia. Ih, bikin kesel gue aja nih abang.
Udah nggak apa-apa kok Bunda, Abi Fahri pulang dulu aja. Toh besok Fahri juga harus berangkat kuliah pagi-pagi. Jawab si es balok. Syukurlah kalau dia nolak tawaran abang tadi. Lega gue, jadi gue gak harus tidur bareng dia malam ini. Tapi gak tahu hari-hari berikutnya. Udahlah Ri, nginep aja malam ini. Kalau masalah kuliah mah gampang. Palingan biasanya dosennya suka telat juga kan. Sambung apa yang tetap kakak pengen sahabatnya ini nginep di paan si abang ini. Mau bikin kue nyengsara apa gimana? Gak apa-apa Bar, gue pulang aja. Masih belum jam 12 lewat kok. Beneran Nak Fahri mau pulang saja, tidak mau nginep? Tanya Bunda. Iya Bun, Fahri pulang saja. Masih belum terlalu larut juga kok. Ya udah deh, tapi hati-hati ya Nak. Iya, jangan ngebut-ngebut Nak, hati-hati pulangnya. Sambung Abi. Iya Bun, Bi. Ya udah Fahri pulang dulu ya semuanya. Sambung lagi gue yang udah beranjak dari duduknya. Iya, hati-hati man. Jawab abang. Iya Bar, ya udah semuanya, assalamualaikum. Pamit Kak Fahri yang udah berjalan menuju pintu. Waalaikumsalam, jawab kami semua. Gue pun cuma bisa memandangi kepergian lakiku yang udah mau pulang. Tapi tiba-tiba, Kak tunggu. Panggil gue dan berjalan ke arah suami gue yang udah mau keluar. Lalu seketika dia pun menoleh ke arah gue yang udah memanggil dia lagi. Ada apa? Tanyanya sedikit mencari nada bicaranya. Mungkin karena ada keluarga gue kali ya. Fahira mau salim dulu, ucap gue langsung mengambil tangan suami gue untuk gue cium. Sedangkan Kak Fahri udah matung kayak gak percaya gitu gue salim sama dia. Sedangkan Abi sama Bunda gue cuma tersenyum-senyum gak jelas. Kalau abang sih biasa aja lihatnya, malah kayaknya mau ngeledekin gue. Tapi berhubung ada Abi sama Bunda, mungkin ditahan kejahilannya. Hati-hati, ucap gue singkat saat udah saling sama suami gue. Oke, jawabnya singkat lalu beranjak dari rumah gue dan lalu ninggalin rumah gue. Jahat gak sih gue biarin suami gue pulang kayak gitu, padahal dia bisa aja bermalam di sini sama gue. Bukan maksud gue sama keluarga gue. Tapi ya udahlah, dia udah terlanjur pulang juga. Ahem, udah liatin suaminya, besok juga ketemu lagi, hahaha. Nah ini nih orang cari perkara baru sama gue tampol baru tahu rasa nih abang jahanan. Sedangkan Abis sama Bunda cuma senyum-senyum dengan abang ngegoda gue kayak gitu. Di pangsi lebah gak jelas banget deh, ucap gue sambil melangkah menuju kamar gue. Ya udahlah, Fahira dulu Wan masuk kamarnya. Dadah, selamat malam semuanya, sambung gue dan masuk kamar gue buat bobok cakep malam ini. Tahu deh gue banyak pikiran malam ini. Gue masih belum habis pikir, kok bisa gitu gue nikah sama Isbala itu. Belum lagi masalah Farhan. Ada pusing deh gue. Gimana besok gue mau berinteraksi sama tuh anak? Dia bakal benci gue enggak ya? Tahu gue pusing mau bubuk. Tata selamat malam semua. Salam manis dalam dari Fahira. Hehehe. Habis ini udah gue lanjut, tapi kalau gaji maaf ya, soalnya gue lagi on mod.